Selamat siang, yang saya hormati Pak Inhar selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, nama saya Febri Tuhandayani Sitohang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, analisa dan proposal kredit. A. Konsep dasar dan unsur kredit. Salah satu bentuk penggunaan data bank adalah pemberian pinjaman atau kredit pada masyarakat. Dan dana ini yang paling produktif atau earning asset dibandingkan dengan alokasi lain, walaupun resiko yang terjadi terlalu tinggi. Ada beberapa konsep atau pendapat tentang kredit. Yang pertama, secara etimologi. Yang kedua, pendapat Raymond. Yang ketiga, pendapat Tolong G. Thomas. Yang keempat, dalam arti ekonomi. Yang kelima, undang-undang perbankan. Latar belakang terjadinya kredit. Terjadinya transaksi kredit ditentukan oleh beberapa golongan masyarakat atau badan hukum yang terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, golongan masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang kedua, golongan yang berpendapat sama dengan kebutuhan. Yang ketiga, golongan yang berpendapat lebih kecil dari kebutuhan. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Berdasarkan konsep dan pemahaman dari berbagai pendapat tentang unsur kredit, dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit yang mengandung beberapa unsur. A. Unsur kepercayaan atau trust. B. Unsur jangka waktu atau ten. C. Unsur prestasi. D. Unsur debitur dan kreditur. B. Tujuan, fungsi, dan kebijakan kredit. Tujuan pemberian kredit oleh pihak kreditur yaitu pilihan bank atau kreditur untuk memperoleh pendapat atau keuntungan. Kedua, pihak pengusaha atau dunia bisnis untuk menambah modal kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, bagian masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pinjaman modal dan sesuai peran bank sebagai agent of development. Selanjutnya, fungsi pemberian kredit. Adapun fungsi pemberian kredit bagian masyarakat secara umum adalah meningkatkan daya guna barang atau utility of good, meningkatkan daya guna uang atau utility of money, meningkatkan pemerataan pendapat, meningkatkan motivasi kerja, sebagai pengendali harga, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan dalam pemberian kredit. Apabila pihak bank dan atau kredit akan memberikan pinjaman pada debitur, maka ada beberapa peraturan dan kebijakan terdiri dari 1. Kebijakan pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter. Yang kedua, pemberian kredit harus selektif dan sesuai skala prioritas. Yang ketiga, setiap pemberian kredit harus dengan akad kredit. Selanjutnya, jenis, prosedur, dan analisa kredit. Jenis-jenis pengelolaan kredit. Untuk mengetahui dan mengelompokkan macam-macam kredit dan beberapa jenis kredit yang diberikan Bank Indonesia atau BI pada bank, kredit langsung, kredit likuiditas, Bank Indonesia, KMBI atau BLBI, kredit yang diberikan bank untuk pada masyarakat, kredit terbagi dari kelompok sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1. Tujuan pemakaian atau kumulatif produksi dan perdagangan. Yang kedua, jangka waktu atau jangka pendek, menengah, dan panjang.
Yang ketiga, jaminan dengan jaminan dan tanpa jaminan. Yang keempat, penggunaan, eksploitasi, dan investasi, kredit program atau kredit khusus. Prosedural pengajian proposal kredit untuk memperoleh pinjaman atau kredit calon debitur. Data keuangan atau rekening simpanan, penghasilan pribadi, izin domisili, tanggungan keluarga, kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, nasabah lembaga atau perusahaan corporate customer, data keuangan, SIUP atau NPWP, struktur organisasi, kepemilikan perusahaan, kegiatan operasional. Sebelum pengajuan proposal, ada tahap negosiasi dengan cara 1. Calon debitur datang ke bank. 2. Bank mendatangkan calon debitur. 3. Melalui pihak ketiga. Selanjutnya, tahap analisis kredit. Departemen ini bertugas menganalisa kelayakan umum dengan kategori penilaiannya. Yang pertama, kelengkapan dokumen. Kedua, arah penggunaan kredit. Yang ketiga, estimasi badan manfaat kredit. Yang keempat, tingkat risiko bank. Sedangkan untuk prinsip penilaian penggunaan konsep-konsep antara lain A. Konsep 5C, yaitu karakter atau watak atau pribadi calon debitur. Yang kedua, capacity, kemampuan menjalankan usaha. Yang ketiga, kapital, jumlah modal atau keuangan. Yang kelima, condition of economy, keadaan ekonomi. Selanjutnya, konsep 4P, purpose atau tujuan penggunaan kredit. Yang kedua, personality atau data pribadi. Yang ketiga, prospek, harapan di masa yang akan datang. Yang keempat, payment atau pembayaran kembali. Selanjutnya, konsep 3R, repayment, penilaian pembayaran kembali. Return, penilaian hasil yang dicapai. Risk, penilaian risiko. Yang ketiga, keputusan permohonan kredit. Wewenang untuk memutuskan permohonan proposal kredit adalah kepala bagian kredit atau kepala cabang, direksi atau kantor bank, kepala cabang setelah keputusan direksi. 4. Persetujuan kredit. Pada tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adalah surat persetujuan. Berikutnya, pengikat jaminan, pembayaran biaya provisi dan material, asuransi barang jaminan, penandatanganan. Yang kelima, pencarian fasilitas. Pada tahap ini membersihkan tentang 1. Pemindah bukuan ke rekening nasabah. 2. Bukti pengajuan cek. 3. Bukti kuantitansi. Yang keenam, tahap pelunasan kredit. Merupakan tahap terakhir di mana semua kewajiban nasabah harus diselesaikan sampai hutang pokok jaminan, yaitu bunga dan denda, biaya dan administrasi. Pengembalian barang jaminan, surat penugasan pelunasan, dan selanjutnya itu yang ketujuh, penolakan persetujuan. Aspek penilaian dan perhitungan bunga kredit. A. Aspek penilaian kredit dilakukan oleh analisis atau account officer. Semua data dan instrumen yang dibutuhkan akan diadakan pemeriksaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek A, yaitu aspek pemasaran, aspek kuantan, aspek hukum dan manajemen, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi. Baik, sekian video presentasi yang saya buat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.